kita harus taat aturan Allah, karena jangan korbankan akhirat kita yang selamanya cuma untuk dunia yang sesaat. Jadi memang kalau mau punya rumah, caranya insya Allah Yang banyak, halal, yang tapi baik. pilihlah yang paling baik yang Allah ridhoi. Insya Allah kalau Allah udah ridho akan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman Hunian Syariah, alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk bertemu dengan salah satu praktisi yang terbilang sukses, praktisi hunian syariah atau properti syariah di daerah Depok ya, dan Bogor ya, sekitar Bogor. Ya, mungkin hari ini berkesempatan untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan atau ide-ide baru dari beliau ini, karena bisa dibilang beliau ini cukup mumpuni lah, baik sebagai developer maupun juga sebagai agensi. Oke, langsung aja kita kenalan. Beliau sudah ada di samping saya. Assalamualaikum Mbak Ji. Waalaikumsalam. Oke Mbak Ji, kebetulan ini kan Hunian Syariah itu channelnya channel properti syariah ya. Jadi kita mereview rumah-rumah yang memiliki skema penjualan syariah, terus mereview perumahannya, bukan cuma rumahnya, perumahannya juga. Dan mungkin saat ini kita berbincang mengenai properti syariah ya. Kesempatannya hari ini ketemu dengan Mbak Ji. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Mbak Ji Makasih bisa udah mampir nih. ya, mudah-mudahan Mbak Ji bisa memberikan semacam saran lah ya, saran konsep syariah seperti apa ya. Baik, kita mulai aja pertanyaan pertama untuk Mbak Ji ya. Mbak Ji, saya tuh yang saya tahu ya, Mbak Ji itu kan punya latar belakang sebagai banker kalau nggak salah ya. Betul. Itu bisa menjadi pengusaha properti syariah itu bagaimana Mbak Ji? Awal mulanya itu ya? Backgroundnya ya. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Sebenarnya bisa dibilang background saya ini nggak nyambung banget ke properti ya, karena saya lulusan kesehatan masyarakat. Oh, FKM ya? Betul, saya lulusan kesehatan masyarakat UI. Terus selanjutnya sempat ngambil juga PR juga, public relation. Nah, terakhir saya itu kerja sebagai banker di salah satu bank syariah ya, yang terbesar. Saat itu saya resign sekitar awal tahun 2015. 2015, ya, berarti jadi sekitar 6 tahun ya? Betul, ya. 6 tahun. Tapi nyemplungnya saya dari 2014 kalau di properti syariah. Oh. Jadi sebelum resign sudah nyemplung duluan setahun ya? Nyemplung duluan tuh. Awalnya gimana itu bisa nyemplung duluan itu bagaimana itu awalnya? Awalnya dulu kebetulan diajak sama salah satu teman SMA. Teman SMA? Teman SMA, dulu dia ikut marketing, saya ikut juga. Qadarullah dianya nggak lanjutin, malah sayanya yang terus maju gitu. Oh, berarti ngawalinnya tuh di properti itu sebagai marketing ya? Betul. Agen ya? Agen. Sebagai agen. Oh iya. Masih iya. di bank. Masih di di bank bank syariah, nyemplung ke properti syariahnya lewat marketing. Oh gitu. Tuh. Itu marketing saja itu berapa tahun Mbak Ji? Marketing aja itu sekitar 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun. Nah sekarang kan sesudah dari marketing aja ya. Betul. Sekarang ini jadi owner. Jadi developer hitungannya ya. Dari marketing saya jadi agensi dulu. Saya bikin agensi dari marketing dulu. Lepas berarti ya. Betul. Sekarang terus mendirikan agensi. Agensi Mumtazah itu dari Mumtazah ya. 2015. 2015. Ya. Setahun ya, setahun ya, udah 2016, Mumtazah. sorry. 2016. Jadi 2014 ke 2015. 2 tahun ya. Marketing. Oh, dia 2 tahun marketing. Nah, 2016-nya Mumtazah. Mumtazah. Gitu. Jadi agen lepas lah ya hitungannya. Betul. Terus agensi. Betul. Developernya kapan? Nah, developer itu saya belajarnya dari 2017. Belajarnya ya. Oh, iya. Jadi kan kita harus punya ilmu dulu nih, berilmu dulu sebelum action. Itu prinsip saya, karena kalau misalnya ilmunya kita belum tahu, masih nyoba-nyoba ya, itu sebenarnya nggak salah-salah banget. Tapi dalam arti pasti
tingkat trial and errornya akan Lebih berat ya? lebih berat. Terus karena di properti ini kan kita tanggung jawabnya banyak besar. Jadi kalau Iya. menurut saya pribadi, kalau kita nggak benar-benar belajar ilmunya, kita main trial and error, nanti akan banyak kegagalan gitu loh. Ya, soalnya properti itu tanggung jawabnya bukan cuma diri kita ya. Betul. Ada orang lain ya, terutama sih kepada Pembeli, pemilik lahan, agensi, ya antar marketing, manusia dan iya, antar betul. kepada Allah Subhanahu wa taala Betul. pasti ya. Betul. Antar manusianya aja udah banyak ya. Benar. Jadi benar-benar nih kalau menurut saya, kalau teman-teman mau terjun sebagai pebisnis, developer properti terutama, ya memang kita harus tahu ilmunya dulu. Kalau Baji itu belajarnya kemana Baji? Untuk mendapatkan ilmunya atau bagaimana lah? Bukan cuma kemana tapi bagaimana? Belajarnya tuh, alhamdulillah saya belajar di beberapa jalur ya. Jadi selama 6 tahun ini tuh banyak tuh. Istilahnya kan mazhabnya kan banyak ya. Oh, propertinya. mazhab properti syariah itu banyak Betul. ya? Jangan salah, mazhabnya tuh banyak. Ada yang masih pakai bank syariah, ada yang murni pakai bank. Yang murni pakai bank pun ada yang A, B, C, D. Nah, saya belajar tuh. Maksudnya Baji itu beberapa. walaupun properti syariah tapi Betul. yang pakai bank syariah ada, yang tidak pakai apa? Yang murni. konvensional juga ada? Enggak? Yang murni nggak pakai bank. Oh, yang juga murni ada. pakai bank Gitu. ada. Nah, kebetulan saya memang fokusnya yang tanpa bank. Yang Baji itu yang benar-benar tanpa bank. Betul, yang tanpa Oke. bank. Itu belajarnya kemana Baji? Boleh tahu nggak? Nah, belajarnya itu kebetulan saya di developer properti syariah. Oh, developer properti syariah Betul. yang di Bogor ya? Betul, kantor pusatnya di Oh, oke. Bogor. Berarti belajar di developer Jadi di pusatnya. asosiasi Betul. developer properti syariah Nanti ya. setelah jadi developer properti syariah itu naik kelasnya lagi, masuk asosiasi. Jadi yang udah verified asosiasi itu harus masuk developer properti syariah dulu. Oh, gitu, Tapi tidak semua developer properti syariah udah verified asosiasi. Oh, asosiasi itu kelasnya Di atasnya. di atasnya developer Iya. biasa gitu ya. Betul. Oh, gitu. Alhamdulillah sekarang saya udah masuk asosiasi. Jadi dari yang tadi kelas yang developer yang standarnya Awal ya, istilahnya, awal ya. betul, yang basicnya. Nanti ada lagi kelas yang asosiasi gitu. Oke. Baji ini udah berapa proyek yang Baji Sebagai kerjakan developer ya ya. sebagai developer itu ya? Baik. Kalau sebagai developer, alhamdulillah project kelasnya 2017 itu sama beberapa kawan, ya ada 7 orang. Itu kita bikin project, bisa dibilang itu project perdana tapi besar banget, Masya Allah. 1 hektar. Itu langsung kita buka di Adrena Village. Oh iya, kita pernah. Udah pernah di Kebetulan review kita ya? udah pernah review. Nah, Iya. Itu memang project perdana 1 kami. hektar? 1 hektar, itu 1 hektar lebih dikit. Oh, 1 hektar. itu proyek Totalnya bareng-bareng ya? 112, betul, itu bertujuh. Iya. Jadi ada 112 unit, alhamdulillah saat ini sudah sekitar 80 unitan. Terjual 80 unit. Ya, Berarti tahap tinggal 2. Jadi tinggal tahap 3. Tahap 2 udah tinggal 5 atau 7 unit aja. tinggal dikit ya. Betul, Oh, iya, berarti alhamdulillah. termasuk sukses ya. Masya Allah, itu project kelas yang paling besar saat ini sih, yang di developer properti syariah. Project kelas itu berarti project Bersama. hasil dari belajar bareng ya. Betul. Hasil belajar bareng dari DPS, Betul. kerja membuat proyek Beberapa. bersama ya. Betul. Oke. Project oke. perdana yang Masya Allah itu langsung besar. Karena rata-rata paling lahannya belasan atau puluhan rumah. Nah ini kita sampai ratusan. Berarti kalau ratusan berarti harus ada juga pembinanya berarti ya. Ya, Itu ya. kebetulan itu langsung dibina sama Ustadz Rosid ya. Oh, langsung dari foundernya Betul, DPS ya. betul. Oh iya. Berarti lebih meyakinkan lah ya. Iya. Nah setelah dari Adrena, ini project perdana yang sendiri. Yang sendiri yang mana? Ini. Yang ini. Yang sekarang ini Betul. kita syuting ini, kita berada di Casa de Nova di daerah Kabupaten Bogor, Cibinong ya. Betul. Sebenarnya ini bisa dibilang Depok ya, Depok Iya coret. benar. Saya juga bingung ini. Ini saya tuh saya kira ini bagian Depok gitu loh. Yes. Karena memang dibandingin ke Cibinong yang Tegar Beriman, di pusatnya Cibinong, kita lebih dekat ke Cilodong kan, lebih dekat ke Cilodong, Pondok Rajek. Iya, saya sih kebetulan saya kan orang Depok. Nah, jadi ini rasa Depok ya, Bogor rasa Depok, kayak Cibinong Emang rasa Depok. Baji sendiri orang mana? Kita orang Depok juga nih sekarang. Orang Depok. Nah, Jadi tadi setelah- Adrina, tadi Iya. terus ada Casa de Nova. Nah, setelah Casa de Nova, proyek berikutnya di mana, Baji? Proyek begitu, Masya Allah.
project ini jadi pembuka untuk saya dapat project di Bintaro. Bisa dibilang Masya Allah, developer properti syariah itu masih bisa dihitung jari, Pak Jamal, yang punya project di Bintaro. Jadi benar-benar ya, Masya Allah. Karena kawasannya kawasan sudah Elit. rame ya, udah rame. Elit, yang pasti Elit ya? elitnya itu loh. Gitu. Jadi Berarti itu pasarnya untuk pasar elit juga dong ya? betul, karena segmennya itu middle up ya, karena harganya juga udah 1,2 M. Oh, lumayan ya. Betul, tipenya itu bangunannya dia 80, jadi mewah. Speknya juga mewah. Nah, lokasinya ini terdekat ke Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jadi kalau mau ke Pondok Indah itu nggak sampai 15 menit. Nah, kebetulan Daerah kemarin Bintaro saya ya? dapat buyer juga yang ngambil 2 unit di Quadra itu, kebetulan YouTuber juga. Karena memang dia kantornya di Pondok Indah, daerah Pondok Indah. Jadi memang carinya yang paling terdekat aksesnya ke Jakarta Selatan. Available berapa unit lagi Mbak Ji? Masih ada 2 unit lagi, monggo. Oh, ya. Nanti bisa hubungi Pak Jamal. Masih Ya ada 2 boleh unit nanti lagi. kita review ya Mbak Ji ya. Boleh. Yang Quadra Bintaro kita belum review tuh. Boleh di-review. Saat ini kita lagi bangun yang tipe besar. Itu yang kemarin si YouTuber itu beli ya. Itu dia beli karena besar. Itu di harga dia tipenya 105 tanahnya, bangunannya tanahnya? 115. Oh, lebih banyak, lebih 2 lantai berarti ya? 2 lantai. Oh, Dia bikin ada ruang gymnya, Oh iya iya iya. 4 kamar tidur dengan 4 kamar mandi. Itu harganya kalau cashnya dia di 1,9 nggak nyampe 2 M. Nah, karena dia kemarin ngambil 2 tahun, cicil cuma 2 tahun, jadi di 2 M-an. Gitu. Lokasinya enak banget loh, deket ke Kebayoran Baru. Ya karena itu kawasan-kawasan memang kawasan rame sih ya, Betul. Bintaro. Itu posisinya benar-benar lengkap. Mau ke Superindo, mau ke Mitra 10, mau ke rumah sakit dan lain-lain. Iya 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 iya. Setelah Quadra Bintaro ada lagi Mbak Ji? Oke, nah yang terakhir atau yang terbaru, Yang itu terbaru ya? proyek saya yang ada di pusat kota Depok, namanya Nayara Residen. Yang terbaru ini. Betul. Kalau yang Jana Hill tuh gimana? Saya kan dengar ada Jana Hill. Baik, nah untuk yang Jana Hill itu jadi proyek eksklusif kami yang kami handle. Jadi selain Jana Hill, kami ada beberapa belasan yang kami pegang untuk eksklusifnya. Ini proyek eksklusifnya ya. Betul. Kalau Yang untuk pribadi yang Nayara ya? developernya Nayara yang Oh, terbaru. iya. Nah, Nayara ini lokasinya ada di pusat kota Depok. Jadi buat teman-teman yang mobilitasnya terutama cari yang dekat ke stasiun, LRT atau ke tol, Nayara ini bisa jadi pilihan. Nayara ya ini ya. Nayara Residen. Nayara Residen bisa langsung kita kalau untuk rumahnya lagi proses Untuk progres Nayara pembangunan saat ya. ini Baru insya Allah dimulai ya? kita lagi nunggu listrik masuk nih. Karena kan buat pembangunan kita harus Listrik dulu ya. listrik dulu. Nanti tukangnya kalau nggak ada listrik nggak bisa. Nah nanti insya Allah paling lama awal April kita mulai April, pembangunan. ya sekarang Maret. Bentar Betul, lagi ya. Bentar lagi. Insya Allah kita mulai pembangunan. Kalau nggak salah minggu-minggu ini tuh kita listrik udah masuk. Nah Ya. itu kita mulai kejar. Karena ya. targetnya yang beli kemarin yang di Nayara itu kita langsung bangun yang besar. Tipenya 130. Tipenya. Jadi lebih besar dari yang Quadra. Tipenya kan. Tapi di Depok juga kan kawasannya kawasan sudah rame ya Betul. sebenarnya ya. Depoknya kita yang pusat kota. Jadi bisa dibilang ring satunya. Deket kemana-mana berarti ya. Itu deket ke Margonda. Margonda deket. Betul, ke Tol Margonda. deket ya. Ke tol dia deket yang Juanda. Yang Cijago ya. Betul. Oh iya Cijago. Mau ke LRT ke arah Cibubur Junction juga nggak jauh. Iya. Ada jalan tembus itu tol bisa langsung itu ke atas. Betul. Oke Mbak Ji, ini proyek banyak juga ya Mbak Ji yang Iya. udah dilaksanakan ya. Yang baik yang mungkin udah sebagian udah hampir selesai, Betul. bagian Yang ini atau masih yang ada ada yang satu unit mulai lagi juga. nih. Oh ya, yang di Casa di Nova ini ada Masih ada satu satu unit unit lagi. yang belum terjual. Mungkin kalau misalnya ada yang tertarik ingin memiliki rumah di daerah ini Kabupaten Bogor ya, Yes. Cikaret ya. Betul, Ya, ini Cikaret. bisa jadi pilihan nih. Casa di Nova tinggal satu Lokasinya unit. bisa dilihat adem banget ya. Lokasi adem kayak di villa, tapi kita keluar dikit udah ada Alfamart, udah ada masjid-masjid, dan di sini enaknya sekolah. Sepanjang jalan itu sekolah. Banyak ya. Sekolah Islam. Ini juga emang penduduknya sudah ramai. Ini Rame saya banget. tahu nih, udah ramai nih. Rame banget. Ya bukan jadi walaupun misalnya daerah Cibinong ya bukan Cibedong ujung-ujung ini Iya. udah dekat lah. Ini Depok. Cibinongnya nempel Depok. Iya. Baji DPS kemarin tahun 2020 Desember itu kan ngadain acara itu ya. Saya tuh- Silatmas. Iya makanya saya tuh mendengar tuh Baji tuh dinobatkan sebagai agensi properti syariah terbaik. Ya, Itu alhamdulillah. gimana itu Baji tuh Ya, Masya ceritanya Allah. itu?
Jadi Silaknas yang terbaru kemarin Desember 2020, alhamdulillah Mumtazah dapat predikat Best Agency Property Syariah terbaik karena memang selama kan itu kita masa pandemi ya, bisa Pandemi dibilang ya? itu kita masa pandemi, tapi penjualan alhamdulillah yang agak sepinya itu qadarullah di 1 bulan awal aja karena kan orang takut ya, takut untuk Ngawalin ya, adaptasi dulu ya. betul. Nah, alhamdulillah setelah 1 bulan itu penjualan tetap lancar. Nah, terutama proyek-proyek kami yang di wilayah Jati Asih. Jati Asih. Betul. Jadi di Jati Asih itu dalam waktu tidak sampai 1 tahun ratusan unit kita jual. Gitu. Jadi Ini yang eksklusif berarti ya, Mbak betul Ji, ya eksklusif. Jadi saya sama teman ya, ada satu teman developer yang kita garap di Jati Asih. Gitu. Nah, itu klasternya kecil-kecil. Jadi isinya cuma belasan, tapi banyak. Gitu. Jadi kita paling isinya 20, ada yang paling besar itu yang 5.500, itu isinya 50 unit. Nah, yang lain itu isinya paling 10, 20 gitu. Berarti Mbak Ji ini kalau saya mendengar penjelasan Mbak Ji, berarti sebenarnya Mbak Ji itu proyeknya banyak ya, bukan yang tadi disebutkan aja ya. Betul. Karena Mbak Ji itu megang juga proyek-proyek orang lain. Betul. Yang bisa dibilang Mbak Ji itu sebagai agensi Lead eksklusif agent. ya, lead agent ya. Betul. Oh gitu ya, ya. Jadi teman-teman developer yang kadang mereka basic sebagai developernya oke, Udah tapi kuat sebagai ya. penjualannya Kurang. betul. Karena memang tadi kan background saya dari agency, dari marketing, jadi secara pemetaan, secara pasar segmen saya udah kalau project di sini pasarnya tuh marketnya seperti ini, seperti gitu ya. ini gitu. Jadi memang salah satu keunggulannya mungkin Mumtazah di situ gitu. Oh. Kita saat ini alhamdulillah udah megang yang saat ini masih kita pegang itu belasan, tapi kalau misalnya sampai yang udah puluhan kita pegang proyeknya ya, kalau untuk unitnya kita udah ribuan. Oh ribuan. Kadang kan udah 6 tahun nih di properti syariah, jadi udah ribuan sih alhamdulillah. Gitu. Itu Mbak Ji, tips triknya itu gimana itu Mbak Ji? Kan juga Mbak Ji tahu lah ya, pandemi kenapa bisa jualan Tetap normal. penjualan ya. Bisa dibilang cuma bulan pertama awal-awal aja. Betul. Padahal kan mungkin konvensional saya dengar-dengar Malah pada kolaps ya. Iya, itu Malah pasti banyak gimana yang itu? kolaps loh. Nah, alhamdulillah justru menurut saya pandemi ini sebagai muslim kita jadi banyak banget diingatkan nih sama Allah, dalam arti gini. Di luar sana yang buyer yang membeli pakai KPR Bank itu selain pasti kan mereka terkendala dalam hal agak tersendat mungkin kan, Keuangan ya. agak tersendat keuangan dan lain sebagainya pasti. Nah, kalau di bank itu mereka nggak mau tahu tuh, mereka nggak mau tahu Pokoknya bayar aja, cicilan aja ya. denda, Denda, terutama denda ya. denda. Kalau telat sedikit denda gitu ya. Betul. Dendanya makin besar. Nah, kalau kita di properti syariah, kalau misalnya memang qadarullah dapat musibah seperti itu, kita bisa bikin surat pengajuan ke developer, misalnya minta keringanan dalam waktu 2 sampai 3 bulan itu pembayaran seperti apa. Nah, itu kita bisa pengajuan. Jadi, itu sangat memudahkan, sangat meringankan terutama di masa pandemi ini. Ya mungkin itu kelebihan dari properti syariah di saat Betul. bank itu Makin diperas. makin susah ya, apalagi mengeluarkan pinjaman itu katanya dibatasi ya, agak susah karena pandemi itu pembatasan juga agak repot gitu. Betul. Dan Kalau makin dipersulit syaratnya. Ya, persyaratannya jadi cuma jadi yang lebih ketat ya. PNS atau karyawan tetap. Jadi buat teman-teman yang nggak bankable tuh artinya yang Tidak. sebagai persyaratan bank Banknya itu nggak cocok ya. Betul. Justru properti syariah inilah jawaban buat teman-teman. Ya selain itu juga Lebih mungkin simpel kita ya. dendanya nggak ada ya, sistemnya Sitanya nggak ada, sistemnya itu penaltinya nggak ada. semacam Lebih fleksibel. fleksibel karena ketemu antar pembeli dan Langsung juga dengan penjualnya developer ya Betul. gitu ya. Oh iya. Iya. Jadi enak kita tidak ada denda, sita, asuransi. Kalau mau dilunasin nggak ada penalti. Gitu. Tadi balik lagi ke yang penjualannya kenapa bisa tetap jalan Tetap nih ya, di, iya. di masa pandemi. Nah justru tadi saat orang kan sebenarnya banyak pegang uang tuh. Dalam arti gini loh, mereka nunda-nunda pengen megang uang biasanya ke mall, Ya. biasanya pengeluarannya Jalan-jalan. banyak jalan-jalan, tapi sekarang mereka banyak pegang uang. Nah daripada uangnya pada kemana-mana, mendingan ke properti. Investasi ya. Betul, ke investasi. Justru di masa pandemi ini harga properti kan agak-agak miring tuh. Oh, gitu. Jadi bisa dimaksimalin. Itu termasuk juga peluang itu ya. Nah, untuk yang keluarga-keluarga muda,
saran saya maksimalkan masa pandemi ini kan kita pasti agak mengurangi kan keluar wisata, terus ke mall dan lain sebagainya. Justru uangnya tuh harus lebih dihemat, di saving buat DP rumah. Nah makanya kemarin banyak yang saat pandemi ini justru DP-nya cash. Karena biasanya banyak ke mall, biasanya banyak wisata, mungkin sebulan bisa 2-3 kali. Sekarang ke mallnya paling 2 bulan sekali gitu. Jadi banyak yang di saving. Oh, Gitu. karena pendapatan masuk terus, pengeluarannya terbatas sekarang gara-gara nggak bisa keluar ya. Ngeluarin uangnya jadi sekarang makin dikit tempatnya kan, Iya, gitu. iya, iya. Jadi daripada uangnya lari kemana-mana nggak jelas, better buat DP rumah, investasi. Atau sekarang juga kita banyak menawarkan kafling kan. Oh, coupling ya? Kafling di cluster itu kadang ada yang kita jual, tapi pakai kuota biasanya. Oh, gitu, iya. Termasuk di Nayara. Kalau mau beli kafling Oh, bisa ya? bisa, Oh, coupling aja bisa ya? kafling aja, tapi Oh, iya, iya. terbatas untuk 2 unit aja. 2 unit ya? Betul. Oke, oke. Baji, ini saya tuh minta saran ya. Kalau misalnya ini kan suka ada juga orang kalau syariah itu kan kadang-kadang orang yang kayaknya nih karena dia perjanjiannya itu maksudnya pembeli itu langsung ke developer, pembeliannya ya, tidak melalui bank. Itu kadang susah katanya bisa dipercaya apa enggak. Itu tips-tipsnya bagaimana tuh kalau misalnya ada calon pembeli ingin membeli tapi dia pengen syariah, tapi gimana cara mendapatkan developer yang mungkin amanah, yang bisa dipercaya dan benar-benar sebagai developer yang menjalankan sesuai dengan syariahnya itu. Jadi prosesnya yang benar itu kalau di properti syariah, teman-teman sahabat muslim belinya itu harus lewat konsultan properti syariah yang terpercaya. Konsultan Marketing properti syariah yang terpercaya. Kenapa? Karena kalau teman sebagai developer kalau saya memang basicnya memang punya agensi. Tapi kalau developer syariah lain itu yang punya agensi itu bisa dihitung jari. Karena memang rata-rata ya memang mereka cuma jadi developer tok. Oh, developer tok. Yes, gitu. Jadi kalau mau cari properti syariah ya lewat marketing properti, karena kalau teman-teman langsung ke developer pun itu nggak akan mengubah harga. Itu yang harus penting banget, nggak akan mengubah harga. Karena, jadi kalau ada yang beli lewat agensi atau lewat marketing, benar, harga tidak bakal naik tidak gitu ya? tidak akan naik, tidak akan diturunkan Turunkan. juga sama teman-teman kalau langsung beli lewat developernya. Developer, harga Gitu. Jadi sama ya? itu salah satu prinsip yang harus teman-teman yang muslim ini tahu ya. Jadi kalau mau nyari rumah nggak apa-apa lewat teman-teman marketing, karena itu nggak akan ngaruh di harga. Tidak akan berpengaruh ke harga, Tidak akan dinaikkan. malah lebih enak Betul. dibantu gitu ya? Betul, karena kalau teman-teman marketing itu akan membantu teman-teman, membantu dalam hal apa? Screening project. Screening project awal itu penting, ya. Screening project awal itu penting. Teman-teman marketing itu kan mereka tahu, oh mana nih developernya nih yang memang benar. Nah, tapi memang nggak banyak nih, belum banyak saat ini teman-teman marketing yang aware tuh. Nah kalau di Mumtazah sendiri kita sangat screening juga nih untuk developernya yang kita masukin ke list project, karena memang saya sendiri sebagai member developer properti syariah, saya juga belajar ke Asosiasi Properti Syariah Indonesia (APSI). Jadi dan beberapa background yang lain kayak TDA Property itu termasuk gitu. Jadi memang hanya project-project yang qualified aja yang kita pasarkan. Berarti gitu. agensi itu membantu calon pembeli men-screening developer yang bagus qualified, mana, yang tidak bagus yang mana, begitu. Betul. Ya. Jadi malah enak, itu harga tidak akan salah naik satu ya? Kunci pertama lah. Memilih developer. Udah dibantuin sama teman-teman marketing. Ada lagi yang lain, Mbak Baji? Nah, selain itu nanti setelah konsultasi sama marketing pasti kan survei. Nah, survei lokasi, teman-teman lihat misalnya beberapa lokasi, teman-teman konsultasi tuh lagi sama teman marketing. Nih kira-kira saya cocoknya antara ini sama ini nih, gitu. Kira-kira yang mana ya yang paling ini, kan pasti teman-teman marketing bisa kasih masukan juga. Nah, nanti setelah dapat yang cocok, booking fee. Setelah booking fee nanti akan langsung ketemu developer. Kenapa developer baru mau ketemu setelah booking? Karena kita sebagai developer kan pengennya ketemu klien yang memang serius ya. Serius dalam arti kalau dengan dia booking berarti dia udah serius. Serius beli. Betul. Dia serius mau ngobrol, mau negosiasi. Berarti negosiasi itu tahapannya adalah booking, betul ya? Setelah booking, setelah survei. Setelah survei, cocok booking. Nanti kita nego-nego ketemu developer. Berarti kalau nego di awal nggak mungkin bisa ya, Baji ya? Bukan nggak mungkin bisa.
sebagai developer kita masih mikir ini serius Serius nggak apa ya enggak? gitu, Oh, karena gitu ya. karena booking fee pun full di refund kalau di properti syariah. Oh, properti syariah itu walaupun booking tetap di refund kok kalau nggak jadi Di-refund. gitu ya? Kalau setelah ngobrol negosiasi sama developer itu Nggak ketemu ya? nggak ketemu, ya nggak cocok, kita sebagai developer pasti akan refund. Oh, Gitu. oke. Berarti aman ya Baju ya? Aman. Jadi kita juga sebagai developer udah, oh ini bener nih kliennya nih serius nih gitu. Si buyer juga, oh iya saya serius kok gitu. Saya pengen nunjukin kalau saya serius gitu. Tadi jadi dari teman-teman marketing itu udah bisa nyaring tuh mana developer-developer yang amanah. Nah teman-teman tinggal setelah nanti ketemu developernya tinggal kenalan sama developernya. Bisa Tak kenal nego maka kenalan ya, tak kenal maka ta'aruf kan ada yang bilang gitu. Jadi memang nanti setelah booking ketemu sama developer ditanyain developernya ada project di mana aja, terus backgroundnya apa dan lain sebagainya. Kalau udah klik ketemu bisa lebih enak lagi ya? Bener. Jadi untuk muamalahnya bisa lanjut. Gitu. Jadi memang di properti syariah itu kita kan selain nggak boleh riba, nggak boleh goror. Goror itu kan bisa dibilang abu-abu yang belum Abu-abu, jelas. nggak jelas ya? Betul. Jadi memang harus clear semuanya. Nanti setelah negosiasi kan kita lanjut verifikasi. Itu bisa digabung sih. Negosiasi sama verifikasi prosesnya bisa digabung Barengan ya? barengan. Nah, setelah verifikasi itu Berarti verifikasi itu maksudnya Baji tadi udah konsumen booking. ada yang mau booking rumah mau beli ya. Betul. Berarti dia menyerahkan data dia ya Baji, Berkasnya. berkasnya. Betul. Dia kemampuannya seperti apa, Betul, dia niatnya seperti mutasi apa. rekening kalau wira swasta lebih Penghasilannya. banyak, betul penghasilannya. Berarti dia di screening juga ya, Betul. kemampuannya juga ya, karakter juga gitu ya Betul. Baji ya. Nah, ngomong-ngomong karakter, justru di properti syariah ini faktor karakter ini paling penting. Di project ini, di Casa de Nova ini tidak sedikit buyer yang pas dari awal itu pengen beli cash, mereka pengen beli cash. Waktu itu harganya masih belum 400 ya, 300 jutaan ya, 380. Mereka pengen cash, tapi karena secara karakter saya sebagai developer merasa kurang pas, itu kita lewatkan. Padahal cash loh. Berarti bahkan yang beli cash pun sama Baji nggak bisa digagalkan ya. Betul. Kenapa? Karena tadi faktor karakter itu penting. Karena ini kan klaster di properti syariah seperti yang ini kan kita cuma 9 unit. Jadi yang kita jual di properti syariah terutama yang di project-project saya ini kita punya jargonnya seperti ini. Lingkungan Islami dengan tetangga yang berkualitas. Nah itu dia tuh Nah, keuntungan yang nggak bisa didapatkan itu perumahan properti syariah adalah tetangga yang mungkin. berkualitas. Nah, berkualitas maksudnya apa? Nah, selain dia muslim, tetangga yang berkualitas itu harus sudah paham tentang halal haram dalam arti tadi. Mereka yang milih rumah syariah pasti pengen menghindari riba. Selain itu, insya Allah secara karakter juga udah bagus lah ya. Mereka tadi karena udah paham, mereka juga biasanya udah mulai ikut kajian dan lain sebagainya. Jadi insya Allah yang bisa teman-teman dapatkan selain bangunan rumah itu juga tetangga yang berkualitas. Itu yang nggak bisa dibeli di klaster konven atau klaster bank syariah. Saya bisa garansi itu. Karena Baji juga emang pernah di bank syariah. Betul. Jadi Di Baji ini karena banyak juga pengalaman sebagai agensi, sebagai developer. Jadi mungkin pembicaraannya agak sedikit ngimbang-ngimbang ya kan. Sebenarnya lebih netral lah, bisa dibilang lebih fair lah. Betul. Melihat dari berbagai sisi lah sebenarnya ya Baji ya. Betul. Tadi kalau dari sisi marketing, kalau saya sih pesan buat teman-teman yang lagi cari rumah syariah, teman-teman kan udah menggunakan jasa teman-teman marketing. Baiknya itu semua open ke teman-teman Terbuka. marketing, betul. Jangan kalau udah dapet yang cocok, teman marketing yang cocok ya udah sama satu orang aja gitu maksudnya. Jadi jangan kesini kesana, kasihan soalnya. Gitu. Oh, jadi sistemnya emang Kalau kita bisa, pakai etika gitu ya? Betul. Salah satu etikanya seperti itu. Jadi teman-teman kalau memang udah cocok nih dapat marketing yang cocok ya udah sama itu aja. Jadi karena juga di properti syariah ini antar agensi itu Saling biasa kenal. saling kenal. Jadi cuma butuh satu orang, udah satu orang aja yang stay pada kalau itu. misalnya udah cocok yang udah. cocok ya udah terusin aja. Itu pasti dia akan bantu. Gitu Karena aja. proyeknya sama aja gitu. Sedikit banyak sama, tapi memang kalau marketing yang baru ya belum tahu proyek-proyek yang lebih banyak pasti. Jadi jam terbang sangat ngaruh sih. Nih, Baji termasuk saya tuh termasuk baru Baji.
Tapi emang kita juga Langsung lari ya. Baru tapi langsung lari, Masya Allah. ya berusaha kenal banyak orang lah. Bismillah. Mungkin Baji ini yang terakhir aja nih ya. Oke. Kalau sebagai agensi lah Baji, Oke. itu Baji kan dinobatkan sebagai tadi ya agensi properti syariah terbaik, Iya. ya kan? Itu ada tips khusus nggak Baji? Kenapa bisa seperti itu gitu loh Baji? Oke. Jadi ini sekarang tipsnya buat teman-teman yang mau jadi marketing Nah kalau nih. tadi kan sebagai tips untuk Pembeli. pembeli ya, Calon sekarang pembeli ya. calon pembeli. Oke. Nah, buat teman-teman yang pengen jadi marketing properti syariah, yang pasti paling utama niat. 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 Jadi niatnya diniatkan kita di sini buat siar, buat bantu sahabat-sahabat muslim lain biar punya rumah dengan punya rumah halal, caranya halal, terus rumahnya juga lingkungan islami, tetangganya islami gitu. Jadi dari hulu ke hilirnya halal. Makanya teman-teman ini kalau yang pengen jadi marketing juga niatnya harus benar. Oh, di niatnya dulu ya. Niatnya harus siar, itu paling utama. Saya selalu menanamkan ke teman-teman marketing saya di Mumtaza itu siar. Kita di sini bantu orang, kita memudahkan orang. Saya merasa banget sejak saya terjun di properti syariah ini, saya memudahkan orang punya rumah. Masya Allah, Allah benar-benar buka jalan tuh. Karena kita memudahkan orang kan. Jadi Allah juga memudahkan. Ya istilahnya, ya namanya orang. Kalau misalnya ada orang yang berniat kurang baik, itu pasti Allah maksudnya kayak ngingetin, kayaknya ini nggak baik. Menyingkir Iya, dengan sendirinya. bener. Masya Allah itu kayak oh berarti memang karena saya selalu doanya gitu. Jadi ya Allah, kalau misalnya ada yang berniat kurang baik, mohon dijauhkan, disingkirkan gitu. Itu caranya ada aja pasti Allah gitu. Jadi niatnya harus karena mau syiar itu insya Allah. Karena kalau kita niatnya udah bener, semua akan ngikut. Istilahnya rezeki akan ngikut. Kalau misalnya kita niatnya udah syiar, terus kita akan ngejalaninnya dengan hati. Hati. Kalau kita udah ngejalanin dengan hati, kalau kita ngejalaninnya enjoy, ya semua klien paham, klien bisa, pasti klien ngerti. Oh, nih marketing yang ini kayaknya gimana ya? Oh, Kan berarti pelayanan ke konsumen juga Yes. akan jadi ke hati Beda. ya bawahnya ya. kita ngelayani dengan hati akan nyentuh ke hati, Oh, gitu. Jadi klien itu 1001 jenisnya. Ya bisa dibilang karena saya di sini udah di marketing itu udah lama. Dari 6 cara tahun lah Baji. dari cara 6 tahun. klien WhatsApp, dari cara klien telepon, dari cara klien nanya, dari pas survei itu saya udah tahu, oh ini kliennya tipenya yang kayak gini, Oh, yang agak A, B, sedikit C. bisa baca ya. Bisa baca gitu. Dari cara dia WhatsApp, oh oke, ini cuma yang nanya-nanya, atau yang ini yang serius, ini yang enggak gitu. Jadi udah paham lah sedikit banyak gitu. Nah, memang itu tadi kita harus niatin karena Allah, ngebantu orang, lakukan dengan hati, insya Allah akan nyentuh ke hati. Tadi insya Allah kalau kita dua itu tipsnya, insya Allah pasti rezeki ngikut. Jadi rezeki itu belakangan sebenarnya yang diniatkan. Karena itu. udah ditaker. Karena di awalnya tuh niat dulu nanti akan ngikuti gitu Baji ya. Betul, niatin yang baik, kita lakukan dengan sepenuh hati, enjoy, bismillah. Jalan Insya ya. Allah. Iya, insya Allah Allah mudahkan semuanya. Sebagai penutup ada yang mau disampaikan nggak Baji? Untuk channel kita atau untuk seluruh masyarakat mungkin yang ingin atau yang tertarik di properti syariah. Oke, saya ada beberapa tips ya atau beberapa penutup yang mudah-mudahan ini bisa jadi masukan. Kalau dari saya nih penutup, punya rumah itu nggak wajib, tapi taat aturan Allah itu wajib. Kenapa? Ya tadi, karena kita hidup di dunia ini sebentar gitu. Jangan cuma karena kita pengen punya rumah yang kita tinggalin paling 15 atau puluhan tahun lah ya. Tapi kita menerabas hukum Allah yang haramnya riba dan lain sebagainya. Padahal kita tahu akhirat itu selamanya. Kita harus taat aturan Allah karena jangan korbankan akhirat kita yang selamanya cuma untuk dunia yang sesaat. Jadi memang kalau mau punya rumah caranya insya Allah Yang banyak, halal, yang tapi baik. pilihlah yang paling baik yang Allah ridhoi. Insya Allah kalau Allah udah ridho akan berkah. Oh berarti di ujungnya adalah berkah ya. Berkah. Berkah itu artinya bertumbuh. Kalau udah bertumbuh, yang kelihatannya sedikit simple, tapi kalau udah berkah itu, masya Allah. Banyak efeknya ya. Betul.
merasakan efeknya. Oke, mungkin Alhamdulillah Pak Haji, udah bagi kita juga alhamdulillah pas momen ini kita juga bisa berkesempatan ngobrol sama Mbak Haji, punya sharing ilmunya lah, baik untuk saya pribadi atau juga buat penonton channel kita ya. Karena mungkin dari dulu tuh saya juga penasaran ya, properti syariah itu sebenarnya orang-orangnya seperti apa, kenapa banyak yang tertarik, dan juga orang harus tertarik properti syariah itu bagi praktisi, baik developer, itu agensi itu seperti apa. Kebetulan Mbak Haji kan semuanya pernah ngalamin ya, mungkin enak juga dapat ilmu atau dapat saran ya? dari praktisinya langsung gitu ya. Mungkin demikian Mbak Haji, kita Alhamdulillah, akhiri. mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, yang kurang baik datangnya dari saya, yang baik datangnya dari Allah. Terima kasih. Ya teman-teman, mungkin sekian dulu bincang kita dengan Mbak Haji, praktisi, developer, agensi, dan agent juga ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di project selanjutnya. Insya Allah.